Apa yang datang dari Allah, entah peraturan, ilmu, cara hidup, dari yang terkecil, dari masalah sepele sampai masalah yang besar, dari cara mencari pekerjaan sampai cara beragama. Apa yang diwariskan Nabi itu sudah cukup dan sempurna untuk diikuti, tanpa menambah atau mengurangi. Kita hanya perlu tahu semua apa yang diwariskan. Jangan karena tahu sedikit, lalu membutakan mata pada pengetahuan yang lain. Sebab apa yang diwariskan Nabi itu sudah kelengkapan yang tak terbantahkan. Sekalipun karena kita lebih memenangkan nafsu dan hati masih tertutup untuk menerima kebenaran. Karena ketakutan hilangnya entah kenikmatan, kedudukan, nama besar, lalu kita mementahkan kebenaran. Sama sekali, Nabi itu tak menyembunyikan ilmu yang dimiliki. Tapi, ada kalanya ilmu itu diperoleh setelah menjalankan suatu amalan. Seperti seorang yang bisa merasakan manisnya daging jeruk setelah mengupas kulitnya. Nabi memberikan jeruk, lalu kita tak pernah mau melakukan amaliyah mengupas kulitnya. Maka ya, sampai tua pun daging jeruk yang manis mustahil kita rasakan. Apa itu salah Nabi? Ya, jelas bukan. Itu salah kita sendiri karena maunya dikupaskan. Padahal kita punya nyawa, punya hati, punya pikiran, punya urat yang menggerakkan tangan karena dapat sinyal perintah dari hati. Dan pikiran membuat cara terbaik menyelesaikan tugas agar hasil akhir memuaskan dan banyak manfaat yang diperoleh. Ya, majelis zikir secara resmi kubuka. Pertama aku ragu, apa nantinya akan banyak yang akan ikut zikir, dan keraguan itu pun sirna. Pertama kali majelis zikir kubuka dan tak ada yang kuundang. Artinya aku tak memakai kartu undangan. Dan pertama kali yang datang hanya tetangga kanan kiri. Dan itu pun tak semuanya ikut. Karena kenyataan di dunia ini ada orang yang anti zikir dan hanya anti saja. Ya, entah kenapa mereka anti. Jika ditanya juga, mereka tak akan mampu menjawab. Sebab ilmu kesana juga tak ada. Yang jelas mereka anti. Sekalipun Allah memerintahkan wazkurullaha katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Dan yang jelas orang yang anti zikir itu pasti hatinya tak akan tenang. Zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan.
atau air bagi tanah. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu kemudian Allah menurunkan hujan, maka hiduplah karena hujan itu bumi yang sebelumnya telah mati. Sebagaimana tanah yang mati, tanah akan tandus, gersang, kering, panas, marah, suntuk. Ya, kayak kita ada di tengah-tengah padang pasir di panas yang terik. Apa yang kita rasakan? Kuat tidak kita bertahan di keringnya panas dan angin panas. Ya, begitulah hati yang mati, seperti tanah yang mati, di mana rumput tak mau hidup dan manusia tak kerasan berada di dalam dirinya sendiri. Selalu tak kerasan duduk dalam satu dudukan. Ya, karena suntuk, panas hati, sumpek, mudah tersinggung dan marah. Dimanapun tak nyaman. Karena hati sebagaimana tanah padang yang gersang ada di dalam tubuhnya. Segala penyakit dan kesempitan pandangan hidup meraja, dan semakin parah lagi jika kemudian apa yang menjadi permasalahannya sendiri itu dia sendiri tak menyadari kalau itu adalah dari dirinya sendiri, dari hatinya sendiri. Ya, kegersangan itu sebenarnya tak jauh dari apa yang keluar dari perut bumi. Jika yang keluar dari perut bumi itu limbah dan minyak, batu dan kerikil, racun dan lumpur yang mengandung bahan berbahaya, maka dengan sendirinya bumi akan kering. Ya, sebenarnya tak beda dengan hati kita. Karena kita ini kenyataannya tercipta dari tanah. Maka segala persifatan kita ini tak akan jauh beda dengan tanah. Apa yang terjadi dan menimpanya sehingga menjadi amat mengenaskan sebenarnya bermula dari perut. Dan apa yang menjadi isi perut itu bermula dari apa yang kita makan. Dan apa yang kita makan itu bermula dari rezeki yang kita cari. Jadi, halal, haram itu sangat berpengaruh pada hati. Ketika makanan yang kita peroleh dari rezeki yang haram, itu kita makan. Dimakan keluarga kita, dimakan anak-anak kita, maka rezeki itu tertelan, lalu diproses oleh pencernaan. Dasarnya rezeki yang tak halal, maka sarinya kemudian mengaliri darah. Lalu saripatinya menjadi sperma dan menetesi hati. Menjadi racun yang menggersakkan hati. Maka jangan heran jika kemudian rezeki yang tak halal itu kemudian menjadikan anak kita menjadi anak yang sangat buruk perilakunya. Sebab
Persifatannya, kita bangun hatinya dari makanan yang tak halal. Juga, kita teramat mudah suntuk, marah, sesak, keras kepala, pemarah, mudah tersinggung, irian, dengkian, tak pernah kerasan jika diajak berbuat baik, dan bersemangat jika diajak berbuat jahat. Itu semua karena hati kita terbangun dari makanan yang haram, seperti tanah yang di dalamnya mengalir minyak dan menumpahkan lumpur beracun. Jika hanya menjadikan kita berbuat jahat untuk diri sendiri itu tak apa. Tapi, jika kemudian yang kita sudah mempunyai sikap melahirkan keburukan kepada orang lain, maka siapapun kita itu adalah telah menggolongkan diri dalam syaitan bergolongan manusia yang disebut dalam surat An-Nas, yaitu setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Ya, apakah kita itu seperti itu, yang selalu berusaha mencegah orang lain berbuat kebaikan, yang selalu merasa iri dengki ketika orang lain melakukan kebaikan, dan orang lain mendapat anugerah dari Allah? Apakah kita selalu sekuat daya menghalangi orang lain melakukan kebaikan? Jika diri melakukan kejahatan, maka dibenarkan. Jika orang lain melakukan kebaikan, malah disalahkan. Ya, jika kita sudah seperti itu, maka sifat syaitoniyah kita telah mendarah daging. Karena makanan yang kita konsumsi dan telah meracuni segala darah, pikiran, hati, perasaan, sehingga apapun yang dilakukan orang lain, sekalipun itu kebenaran, maka itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Karena mata juga telah teraliri racun saripati dari makanan haram yang kita makan. Ya, alhamdulillah, zikir pertama semua berjalan lancar, dan jamaah pertama langsung mengikuti talqin untuk menjadi pengurus. Tapi besoknya ada laporan yang masuk kepadaku. Katanya Kiai Askan menemui salah satu pengikut majelis zikirku yang bernama Ibu Anissa. Bu Anissa, kamu semalam ikut zikir di rumahnya Ian? Tanya Kiai Askan.